Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hadis. Pertanyaan pertama adalah perbedaan hadis dirayah dan riwayat. Secara etimologi, hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya. Keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan beliau, pengakuan, atau biasa kita sebut dengan takrir, perbuatan beliau, sifat jasmaniyah atau akhlak beliau dengan cara yang cermat atau teliti. Selanjutnya adalah contoh dari hadis riwayat. Hadis riwayat, sami'tu Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW. Dari contoh berikut, ada kalimat sami'tu Rasulullah SAW. Berarti dia termasuk dari contoh hadis riwayat. Dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Dari kata aku mendengar Rasulullah SAW, berarti dia termasuk hadis riwayat. Selanjutnya adalah perbedaan antara rawi, sanad, isnad, musnid, musnad, dan matan. Rawi atau perawi. Pengertian rawi di sini bisa bermakna dua macam. Makna pertama, misal di dalam sanad biasanya terkutip kalimat ruwiya an Ibnul Mas'ud, ruwiya an Aisyah, ruwiya an Ibnul Umar. Maka rawi atau perawi di sini bermakna setiap orang yang membawa matan hadis yang ada di dalam sanad. Begitu juga halnya jika disandarkan pada makalah yang bukan merupakan hadis, baik berupa makalah para waliullah dan para ulama. Yang selanjutnya adalah sanad. Sanad secara bahasa yang berarti sandaran, sedangkan menurut istilah adalah as-sanadu huwa at-tariqu al-muwassilu ilal matan. Sanad adalah jalan yang menghubungkan pada matan hadis. Untuk lebih memudahkan pemahaman, sanad bisa kita artikan sebagai rantai yang di dalamnya berisi para periwayat hadis yang menghubungkan pada matan hadis yang sambung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus ingat ya bahwasanya sanad yang menghubungkan antara periwayat hadis dan matan hadis yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah isnad. Pengertian dari isnad adalah al-isnadu huwa raf'ul hadis ilal qailihi. Isnad adalah mengangkat, meriwayatkan hadis pada orang yang mengatakannya dari Nabi Muhammad SAW. Wakila annahu bima'na sanad. Ada yang berpendapat bahwa isnad memiliki makna yang sama dengan sanad. Yang selanjutnya adalah musnid dan musnad. Pengertian dari musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya, baik dia mengetahui hadis itu atau tidak mengetahui, kecuali hanya sekedar meriwayatkannya. Musnad adalah dimutlakan atau disamakan berdasarkan kitab yang mana di dalamnya terkumpul hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat atau lebih, seperti musnad Imam Ahmad bin Hambali radhiyallahu anhu. Ada pula yang berpendapat bahwa musnad disamakan juga dengan sanad. Ada pula yang mengatakan bahwa musnad adalah satu macam dari beberapa macam hadis yang disambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah matan. Pengertian matan adalah kalam atau perkataan yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Untuk memudahkan pengertian matan bisa diartikan sebagai isi atau lafadz hadis itu sendiri. Next adalah contoh dari rawi, sanad, isnad, musnid, musnad, dan ada sebuah contoh, misal pada salah satu sabda Rasulullah SAW yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Sabit dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi pada seseorang yang masih mengucapkan Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini juga sudah dibedakan antara sanadnya, matannya, dan rawinya. Ada lagi contoh hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Kemudian sabda tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan rantai narasi, sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong atau mengada-ngada. Untuk dapat dianggap mutawatir, sebuah hadis harus memenuhi 4 kriteria. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, perawi terdapat pada setiap tingkatan rantai narasi, perawi dikenal dengan kejujuran dan integritasnya, dan hadis disampaikan melalui indera. Hadis mutawatir dianggap sebagai jenis hadis yang paling sahih. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa perawi. Hadis ahad dibagi menjadi 3 kategori, yaitu mansur, aziz, dan gharib. Hadis mansur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, namun tidak cukup memenuhi kriteria mutawatir. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang perawi. Hadis ahad dianggap kurang sahih dibandingkan dengan hadis mutawatir. Contoh hadis ahad antara lain keutamaan perbuatan tertentu seperti pahala membaca ayat Al-Quran tertentu. Sedangkan hadis mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Hadis ahad dari Sahih Bukhari yaitu sebuah hadis ahad dan gharib yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Sekian penjelasannya, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.